Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ervina, Ibu Dana, Pak Haryo, dan Pak Tatang. Malam hari ini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis manajemen risiko pada sistem transportasi heavy lift cargo dengan menggunakan metode House of Risk. Pertama-tama ada istilah maka tak kenal maka tak sayang. Ini berikut biodata diri saya. Saya kebetulan alumni dari Teknik Sistem Perkapatan ITS tahun 2020. Untuk pengalaman kerja, saat ini saya berada di posisi Field Operation Manager di PT Dugro Indonesia. Untuk agenda presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Kemudian ada kajian pustaka, ada metode penelitian, ada analisis, serta kesimpulan dan saran. Pertama-tama, untuk latar belakangnya sendiri, ini ada empat. Yang pertama mengenai peran transportasi heavy lift cargo di PT XYZ. Di PT XYZ sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang proyek logistik, di mana transportasi heavy lift cargo itu ini sendiri merupakan salah satu sebuah aktivitas yang berada di proses bisnis tersebut. Maka dari itu, ini yang menjadi alasan saya mengapa saya ingin mengambil tesis kali ini. PT XYZ yang dimaksud ini ialah tempat yang saat ini saya bekerja. Kemudian untuk risiko yang dihadapi sendiri tentunya terkait dengan transportasi, risiko yang paling terbesar adalah kecelakaan. Di mana kecelakaan ini dapat merugikan beberapa hal, baik itu manusia, operator itu sendiri, ataupun pekerja itu sendiri, peralatan maupun dari materialnya atau barangnya sendiri. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam transportasi transportasi kargo itu sendiri, pertama ada regulasi, baik itu regulasi pemerintah, regulasi maupun regulasi internasional. Kemudian ada infrastruktur, di mana tentunya dengan muatan kargo yang sifatnya berat, maka diperlukanlah infrastruktur yang cukup memadai. Kemudian cost wise, di mana cost wise ini karena merupakan sebuah transportasi yang sifatnya tidak umum, maka tentunya membutuhkan cost base yang sangat besar. Kemudian, mengapa pentingnya manajemen risiko pada sistem transportasi heavy lift cargo sendiri? Ini kita melihat kepada tantangan yang dihadapi, di mana manajemen risiko sendiri itu berperan penting dalam mengatasi atau meminimalisir risiko yang timbul ataupun potensi-potensi kecelakaan pada transportasi heavy lift cargo. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke pendahuluan, rumusan masalah maupun tujuan penelitian, pertama-tama kita harus mengetahui dulu bagaimana sih proses supply chain transportasi heavy lift cargo sendiri. Itu berawal dari warehouse, kemudian di transportasi darat, ini namanya alatnya multi axle atau SPMT. Kemudian bisa dikirim melalui kapal ataupun langsung dari ke eh, tujuan. Di mana untuk penelitian kali ini fokusnya hanya pada transportasi darat itu sendiri. Di mana kita bisa lihat di gambar kanan atas, ini adalah merupakan salah satu contoh transportasi heavy lift cargo sendiri yang ada di proyek kilang Pertamina Balikpapan. Nah, ini balik lagi kenapa pentingnya itu manajemen risiko, Pak. Bu, di mana ini kita bisa lihat gambar di kanan bawah itu hal-hal yang kita tidak inginkan pada saat proses transportasi. Di mana ini kargonya nilainya sangat besar sehingga menimbulkan kerugian sangat besar baik itu kerugian secara material maupun imaterial. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri ada dua. Yang pertama, apa sajakah risiko dan tantangan pada transportasi heavy lift cargo di PT XYZ? Kemudian yang kedua, apa saja yang harus dihadapi untuk menanggulangi risiko dan tantangan yang ditimbulkan dalam transportasi heavy lift cargo di PT XYZ?
Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis terkait risiko dan penyebab risiko pada kegiatan transportasi heavy lift cargo di PT XYZ. Yang kedua, mengukur nilai risiko dan menentukan faktor risiko yang harus ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi untuk menangani risiko dan prioritasnya. Kemudian untuk manfaat penelitian sendiri ini saya bagi dua, yaitu manfaat secara praktis, di mana manfaat secara praktis ini yang pertama memberikan rekomendasi pada PT XYZ terkait dengan manajemen risiko transportasi heavy lift cargo, sehingga dapat meningkatkan kualitas transportasi heavy lift cargo itu sendiri. Kemudian untuk manfaat secara teoritis, yang pertama sebagai tambahan informasi ilmiah sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan penelitian, terutama penelitian terkait dengan manajemen risiko. Kemudian untuk kajian pustakanya sendiri, yang pertama ada proyek logistik, di mana proyek logistik ialah sebuah proses integrasi antara kegiatan logistik dengan proyek manajemen. Itu menurut Stein dan Lawrence pada tahun 2017. Kemudian untuk heavy lift cargo sendiri, ialah sebuah pengiriman material yang berbeda, mau baik itu secara ukuran maupun berat dari transportasi pada umumnya. Di mana kriteria heavy lift cargo sendiri menurut Melissa Sari itu yang pertama memiliki nilai kargo lebih dari 50 ribu US dollar per kargo. Kemudian eh, untuk House of Free sendiri ialah sebuah kerangka kerja atau model pemodelan yang dikembangkan oleh LAM, di mana House of Free sendiri itu merupakan sebuah metode kombinasi antara FMEA dan HOQ. Kemudian untuk manajemen risiko sendiri, ini saya mengambil dari ISO 30001 tahun 2018, di mana untuk manajemen risiko sendiri itu dimulai dari penetapan suatu konteks risiko, kemudian ada penilaian risiko, kemudian ada perlakuan risiko, dan yang terakhir ada pemantauan serta tinjauan risiko, di mana untuk melakukan hal tersebut diperlukanlah komunikasi serta konsultasi. Kemudian untuk House of Risk sendiri itu ada dua tahapan. Yang pertama ada House of Risk 1, berikut ada identifikasi peristiwa risiko atau risk event, identifikasi agen risiko atau risk agent, membangun matriks hubungan atau korelasi antara risk event dan risk agent, kemudian menilai dampak peristiwa risiko, dan lain-lain. Kemudian ada House of Risk 2, setelah kita dapat agen risiko atau risk agent dengan nilai tertinggi pada HOR 1, kemudian kita lakukan tindakan mitigasi atau preventif, kemudian menghitung total total effectiveness, dan pada akhirnya kita mendapatkan langkah preventive action apakah yang dapat kita lakukan. Berikut adalah contoh tabel pada House of Risk tahap 1 serta House of Risk tahap 2 menurut Pujawan dan Geraldine pada tahun 2009. Kemudian beberapa contoh penelitian terdahulu. Kemudian untuk metodologi penelitiannya sendiri itu saya lakukan ada tiga tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, ada tahap identifikasi, analisa, evaluasi, dan mitigasi risiko, dan yang terakhir implementasi, penarikan kesimpulan. Di mana untuk penelitian mengenai House of Risk 1 dan House of Risk 2 itu terdapat pada tahapan identifikasi, analisa, evaluasi, dan mitigasi risiko. Kemudian dari hasil tahapan tersebut, maka diperolehlah perbaikan kerangka kerja manajemen risiko serta analisis implikasi manajerial. Kemudian untuk narasumbernya itu di sini ada 7. Yang pertama ada presiden direktur, kemudian ada general manager, kemudian ada manajer operasional, ada project manager, ada engineer, ada supervisor, dan yang terakhir manajer HSSC. Di mana kriteria untuk pemilihan narasumber itu yang pertama narasumber itu memiliki wewenang untuk dalam pengambilan sebuah keputusan pada sebuah kegiatan, baik itu secara operasional maupun kegiatan lainnya. Kemudian memiliki pengalaman lebih dari
10 tahun di dunia proyek logistik. Kemudian untuk kriterianya itu saya bagi jadi dua dampak. Baik ini dalam hal ini terkait dengan severity dari risk event itu sendiri. Ada secara dampak operasional maupun dampak finansial. Kemudian dari hasil analisis uh, pada penelitian kali ini itu saya melakukan analisis pada dua proses aktivitas, di mana proses aktivitas tersebut ialah proses aktivitas perencanaan dan proses aktivitas operasional atau pelaksanaan. Di mana dari dua proses aktivitas tersebut itu terdapat 6 kategori aktivitas, di mana kategori tersebut ialah perencanaan dokumentasi, perencanaan infrastruktur dan rute, perencanaan teknis, perencanaan alat angkut, operasi pemuatan atau loading, serta operasi pengiriman. Di mana dari 6 kategori aktivitas tersebut diperolehlah 35 risk event atau kejadian risiko dan 86 risk agent atau penyebab risiko. Di mana risk event tersebut terdiri dari ketidaksesuaian dokumen, kesalahan penanganan dokumen legal, pemilihan rute yang tidak sesuai, kesalahan dalam penilaian kekuatan infrastruktur baik itu jalan dan jembatan dan lain-lain. Di mana pada penelitian menggunakan metode House of Risk sendiri, itu risk event itu dinilai mengenai severity atau dampak dari kejadian risiko tersebut. Berikut adalah penyebab risiko, ada risk atau risk agent, di mana ada 36. Yang pertama ada tidak adanya dokumen pendukung, ketidakakuratan data, perubahan informasi, dan lain-lain. Di mana pada penelitian menggunakan metode Sofri sendiri, untuk risk agent sendiri itu uh, dinilai terkait dengan occurrence atau probabilitas ya. Di mana berikut adalah korelasinya antara risk event, kategori risiko, kejadian aktivitas, kategori risiko, kejadian risiko atau risk event, dan risk agent. Di mana setelah kita melakukan penilaian, maka didapatkanlah 37 risk agent yang akan dilanjutkan pada uh, penelitian di tahapan HOR2, di mana nilai terbesar ialah ketidakakuratan data pada dokumen. Di mana dari ke-37 risk agent yang dilakukan penindakan lebih lanjut di tahapan OR2, maka timbullah 25 preventive action sebagai berikut, di mana untuk preventive action sendiri yang memperoleh nilai terbesar ialah pembuatan standar operasional prosedur, di mana pada penelitian HR2 diperolehlah 10 preventive action yang memiliki nilai terbesar. Berikut adalah kerangka kerja manajemen risiko. Itu dimulai dari identifikasi, penilaian risiko, respon risiko, dan implementasi mitigasi risiko. Di mana level risiko ada tiga. Yang pertama ada low risk, ada medium risk, dan high risk. Di mana untuk penentuan nilainya ini bisa kita lihat pada tabel penilaian risiko. Berikut adalah contoh risk register atau registrasi risiko. Kemudian ada standar operasional prosedur, ini mohon maaf terlalu kecil karena ini sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, Bu, di mana di atas ini ialah persiapan secara teknis, yang di tengah persiapan secara alat dan alat transportasi dan pendukung, dan yang terakhir ini khusus barang-barang ekspor atau impor, kita perlu perlu melakukan proses namanya custom clearance.
Kemudian untuk rencana implikasi manajerialnya itu ada 6. Yang pertama mengenai pengelolaan dokumen, kemudian ada analisis rute dan medan, ada kesiapan alat transportasi, termasuk alat pengikat atau lashing, kemudian menjaga kualitas barang selama proses pengiriman, kemudian ada keamanan proses transportasi. Keamanan di sini baik itu keamanan secara alat maupun orang. Dan yang terakhir terkait dengan komunikasi dan sistem pelaporan, di mana untuk komunikasi dan sistem pelaporan sendiri dari pihak manajemen eh, menyarankan pada proses transportasi lift cargo sendiri sebaiknya komunikasi maupun sistem pelaporan dilakukan melalui satu pintu, baik itu supervisor maupun PIC yang ada di lapangan. Nah, yang terakhir untuk mengatasi menyelesaikan rumusan masalah di tahap kedua, di mana saya di sini membuat sebuah dashboard manajemen risiko yang berisi terkait dengan nama project atau nama kargo, kemudian ada total risk event, kemudian ada total risk agent, kemudian ada proses bisnisnya, di mana di sini ada risk agentnya, ada level risiko setiap risk event, kemudian ada eh, ini status risikonya sudah ditangani atau belum, kemudian ada cost-nya berapa, setiap risiko, kemudian ada penanggung jawabnya siapa, kemudian ada presentasi risiko yang sudah diselesaikan, kemudian ada sisa risiko yang belum diselesaikan, kemudian ada total biaya risiko yang ditimbulkan. Nah, kemudian ada risk agent di mana risk agent di sini nanti misalkan kita klik setiap risk event muncul risk agentnya itu sendiri, dan yang terakhir ada preventive actionnya. Kemudian untuk kesimpulannya telah ditemukan 35 kejadian risiko dan 86 penyebab risiko yang berpotensi muncul. Kemudian dari penilaian HOR1 ditemukanlah 37 penyebab risiko yang perlu ditangani lebih lanjut pada tahapan HOR2, di mana penilaian pada tahapan HOR2 itu didapatkanlah 25 langkah preventive action, di mana 10 dari 25 langkah preventive action itu mendapatkan perhatian secara khusus, di mana baik itu pembuatan SOP, kemudian perencanaan dokumen dan lain-lain. Kemudian untuk sarannya, untuk penelitian ke depannya bisa menggunakan metode analisis manajemen risiko atau manajemen risiko lainnya seperti Monte Carlo simulation. Kemudian ada studi atau penelitian mengenai regulasi pemerintah maupun regulasi internasional terhadap manajemen risiko. Kemudian ada penerapan Internet of Things, di mana kenapa saya mencantumkan penerapan Internet of Things pada manajemen risiko karena dashboard yang saya buat hanya berguna pada internal perusahaan. Kemudian ada penelitian manfaat finansial dan operasional dari mitigasi risiko. Berikut adalah daftar pustakanya sedikit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya Ibu Dana, Ibu Ervina, Pak Tatang, Pak Aryo.